Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang regangan suatu kurva dan gusuran suatu kurva. Di sini saya perkenalkan teman-teman saya. Satu itu ada Lailatul Fitri Ramadhani, 2 Safariza, 3 saya sendiri Nadirah, dan 4 Putri Handayani. Nah, di regangan suatu kurva ini, apa sih transformasi regangan? Nah, transformasi regangan merupakan suatu transformasi yang memetakan himpunan titik pada bidang ke himpunan titik lainnya dengan cara memperbesar atau memperkecil jarak titik-titik itu ke garis tertentu atau invarian. Perbandingan antara jarak titik peta ke garis invarian dengan jarak titik semula ke garis invarian disebut faktor regangan. Arah garis yang tegak lurus dengan garis invarian disebut arah regangan. Nah, di regangan itu, dia itu mengubah angka 1 pada matriks identitas sesuai dengan sumbu yang diminta. Kan tadi dibilang, regangan itu mengubah angka 1 pada matriks identitas. Maksudnya gimana? Kan matriks identitas itu gini ya bentuknya, 1, 0, 0, 1. Nah, berarti kalau kita mengubah angka 1 pada matriks identitas, berarti kalau untuk sumbu X, regangan sumbu X itu berarti jadi yang ini, yang atas kita ubah. Berarti K0, 0, 1. Nah, kalau untuk sumbu Y, berarti yang kita ubah yang bagian bawah. Berarti 1, 0, 0, K. Gitu. Di sini kita bisa lihat rumus regangan. Di sini ada regangan sumbu X, itu tinggal kita kali ya. Jadi yang X ini kita kali sama skalarnya K dan koma Y. Tapi kalau regangan sumbu Y, dia yang bagian Y-nya yang kita kali sama skalar. Nah, ini bentuk matriksnya ya. Untuk regangan sumbu X, dia ada K0, 0, 1 dikali XY. Nah, kalau di regangan sumbu Y, dia 1, 0, 0 K XY. Nah, di sini ada contoh regangan pada sebuah persegi panjang. Kita bisa lihat di sini ada persegi panjang ABCD. Itu yang garisnya yang hitam ya, yang ABCD. Nah, kalau kita ubah searah sumbu X, berarti yang bagian X-nya kita kali semua sama skalar 3. Kita kali semua sama 3, jawabannya jadi yang persegi panjang yang warna oranye. Nah, kalau dia minta bawahnya nih, searah sumbu Y dengan faktor skala K-nya sama dengan 2, berarti berubah jadi yang warna hijau. Nah, berarti yang Y-nya aja nih yang bagian paling belakang kita kali sama 2. Kalau Y, nih hasilnya. Nah, sekarang masuk ke contoh soal regangan. Di sini 1, tentukan dan gambarkan bayangan titik P2,3 yang mengalami regangan searah sumbu X dengan faktor skala. Kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah, tadi kan diketahui P-nya itu, titik P-nya itu 2,3 mengalami regangan sumbu X. Sumbu X. Di sumbu X ya, dia di sumbu X itu dengan skala 3. Nah, berarti kita masukin ke rumus yang mana? Yang X aksen, Y aksen menjadi K0, 0, 1. Nah, dikali sama X sama Y. Nah, kita masukin sekarang. Tadi kan dia K-nya berapa? K-nya 3 nih. K3, 0, 0, 1. Nah, X-nya yang ini, yang paling depan ya. X itu selalu yang di depan, Y yang di belakang. Berarti 2 sama 3. Nah, di situ kita kali ini ke dalam. Berarti berapa? 3 dikali 2, 6 ditambah 0 dikali 3, 0. Yang ini 0 dikali 2, 0 ditambah 1 dikali 3, 3. Berarti X aksen sama Y aksennya itu berapa? Ini kita jumlahin nih. Kita jumlahin jadi berapa? 6 ditambah 0 jadi 6 sama 3. Nah, tadi kan kita udah temuin nih X aksen sama Y aksennya itu 6 sama 3. Nah, sekarang kita gambarkan.
kita gambarkan pakai sumbu X sama Y. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Kita bikin di sini kan tadi dia di sini yang bayangan Y-nya sama dengan 3. Kita tulis di sini 3 di bagian Y. Nah, X-nya berapa? 6. Kita bikin di X ini 6. Nah, untuk awal, titik awal 2 sama 3. Berarti ini X-nya ya, X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, 3 sama-sama 3. Nah, kita titikin. Nah, di sini sama ada di sini. Nah, berarti yang 2,3 ini titik awal, berarti P 2,3. Nah, untuk yang 6,3 ini dia P aksen berapa? 6,3. Nah, soal nomor 2. Di sini soalnya itu tentukan dan gambarkan bayangan garis 4x min y sama dengan 7 yang mengalami regangan searah sumbu y pada skala min 2. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Soal nomor 2 itu garisnya itu 4x min y sama dengan 7. Nah, skalanya berapa? Skalanya itu min 2. Nah, dia terus mengalami regangan searah sumbu y. Nah, kita cari dulu titik-titiknya itu apa aja sih. Berarti kita masukin rumus X aksen Y aksen sama dengan ini kan searah sumbu Y, berarti 1 0 0 K dikali sama X Y. Nah, kita masukin di sini K-nya berapa? K-nya itu tadi nih min 2. Berarti min 2 X Y. Nah, kita kaliin, kali matriks. Gimana? 1 dikali X berapa? X. 0 dikali Y 0. Nah, 0 dikali X 0. Min 2 dikali Y min 2Y. Berarti kita dapat di sini X aksen, Y aksen sama dengan X sama min 2Y. Kita masih lanjut jawab pertanyaan nomor 2. Tadi kita udah dapat nih S-nya sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen per min 2. Nah, kita substitusi ke persamaan yang ini, yang pertama, persamaan awal. Berarti 4 kita kali sama X aksen dikurangi sama Y. Y-nya tadi berapa di sini? Y aksen per 2, berarti Y aksen per min 2. Nah, kita sama dengan 7. Sama dengan 7. Nah, sekarang kita kaliin. Berarti 4X aksen plus Y aksen per 2. Kok jadi plus? Karena ini nih min 2 ketemu min, jadi plus Y aksen per 2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita langsung aja cari titik potong dari persamaan ini, persamaan terakhir yang kita udah selesai nih. Di sini ada X sama Y-nya. Nah, kalau misalnya X-nya kita sama dengan 0, nih kita tutup. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 7 dikali sama 2. Kan pindah ruas, ini tadinya dibagi jadi dikali. Berarti 14. Berarti Y-nya sama dengan 14. Kalau kita tutup Y-nya, kita sama dengan 0 Y-nya. Kita tutup, berarti X-nya sama dengan 7 per 4. Nah, sekarang kita cari titik potong lagi. Titik potong untuk persamaan awal. Persamaan awal itu di sini ada 4X min Y sama dengan 7. Kalau kita misalin X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 7. Kalau kita misalin Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 7 per 4 juga sama. Tadi kita lanjut nomor 2 ya. Di sini ada persamaan awalnya. Tadi itu X-nya kalau 0 berarti Y-nya min 7. Kalau Y-nya 0, 7 per 4. Sama juga di persamaan bayangannya itu X-nya kalau 0, Y-nya 14. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 7 per 4. Sekarang kita buatin koordinatnya.
tadi kan di sini X-nya ada yang 7/4. Kita bikin X 7/4. 7/4. Nah, Y-nya ada min 7 sama positif 14. Berarti kalau 14 kira-kira di atas ya, 14. Nah, di sini ada min 7. Nah, berarti kita gabungin sekarang, kita garis. Untuk 7/4 dia sama temennya min 7. Berarti 7/4 sama min 7. Kita garis. Nah, untuk yang 14 dia juga sama 7/4 juga. Kita garis. Nah, karena ini tadi dia searah sumbu Y, maka dia ketemunya di sumbu X. Kebalikannya. Nah, berarti yang ini dia persamaan. Yang ada 14-nya tadi persamaan bayangan. Berarti di sini persamaan bayangan. Yang di sini itu persamaan awal. Persamaan awal. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3. Di sini ada soalnya itu tentukan dan gambarkan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18 yang mengalami regangan searah sumbu Y pada skala 4. Kita jawab soal nomor 3. Di situ ada Y-nya sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Di skalanya itu skalanya 4 dan di sumbu Y, terhadap sumbu Y ya. Nah, masukin ke persamaan itu kalau terhadap sumbu Y, X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0K dikali X sama Y. Nah, sekarang kita masukin nilai K-nya. Berarti X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0. K-nya berapa tadi? 4. 4 dikali sama X, Y. Nah, berarti berapa? X aksen, Y aksen sama dengan 1 dikali X. X ditambah 0 dikali Y, 0. 0 dikali X, 0 ditambah 4 dikali Y, 4Y. Berarti kita punya di sini X aksen Y aksen sama dengan X sama 4Y. Nah, berarti kita punya persamaannya X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 4Y, berarti Y aksen per 4 sama dengan Y. Kita lanjut jawab pertanyaan nomor 3. Nah, tadi kita punya persamaannya itu X aksennya sama dengan X, Y aksen per 4 sama dengan Y. Kita masukin persamaan ke persamaan awal. Nah, Y-nya ini kita ubah jadi Y aksen per 4. Berarti Y aksen per 4 sama dengan, kan X kuadrat plus 3X min 18. Nah, X itu sama dengan X aksen, berarti dia nggak ada yang berubah ya. Jadi X kuadrat plus 3X min 18. Nah, sekarang kita ubah ini jadi Y aksen aja. Kalau jadi Y aksen aja berarti X kuadrat plus 3X min 18, semua yang ada di ruas kanan ini kita kali sama 4. Karena dia kan tadinya di kiri itu dibagi 4. Karena pindah ke ruas kanan jadi dikali sama 4. Berarti Y aksen sama dengan 4X kuadrat plus 12X min 72. Nah, sekarang kita faktorisasiin. Yang ini kita kali ke depan jadi min 288 ya. Berarti di sini ada 4X plus 24 sama X min 3. Nah, kita lanjut tadi di persamaan bayangannya ini dia faktorisasinya 4X plus 24 X min 3. Dari mana? Dari 4 yang tadi ini 4 dikali min 72 itu min 288. Berarti supaya dikali jadi min 288 dan supaya dijumlah jadi 12. Nah, kalau persamaan awal kita faktorisasi berarti dia dapatnya X min 6 sama X plus 6 sama X min 3. Berarti dia X sama dengan min 6 atau X sama dengan positif 3.
Ini juga sama. Tadi dia kan udah kita dapat X-nya min 6 sama positif 3 juga. Berarti gimana gambar kurvanya? Kita gambarin kurvanya di sini. Di sini ada 3, di sini ada min 6. Nah, di sini kan tadi dia min 18, berarti di sini ada min 18 dan ada min 72. Nah, dari mana sih min 18 sama min 72-nya? Kalau kita misalin X-nya sama dengan 0, berarti ini dihapus semua ya. Berarti Y sama dengan min 18. Ini juga Y-nya di X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 72. Nah, sekarang kita garisin yang sama 18. Kita jadiin parabola. Kenapa kalau parabola itu kalau dia bentuknya X kuadrat, kan ini X kuadrat positif. Berarti dia terbuka ke atas. Berarti kita kenain nih 6 sama 3-nya. Gitu. Nah, sekarang untuk yang 72. Nah, berarti dia sama nih. Dia cuma terjadi regangan aja. Yang ini tadi, yang kecil ini, yang min 18 ini awal, yang ke bawah ini bayangan. Dia hanya terjadi regangan. Sekarang kita masuk ke gusuran suatu kurva. Gusuran suatu kurva itu di sini dijelasin tentang transformasi gusuran lu ya. Transformasi gusuran adalah suatu transformasi yang menggeser suatu titik menurut arah sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau gusuran itu dia mengubah angka 0 pada matriks identitas. Sama sesuai dengan sumbu yang diminta. Nah, di sini ada gusuran sumbu X. Kalau gusuran sumbu X itu berarti dia X aksen, Y aksen 1K01 dikali X sama Y. Ini persamaan matriksnya kayak gitu, dan persamaannya itu dia jadi X plus KY, Y. Nah, kalau untuk gusuran sumbu Y, persamaannya jadi X, Y ditambah KX. Tapi kalau di matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, K1 dikali X. Di sini kita misalin di gusuran itu ada persegi panjang ABCD dengan koordinat A11, B41, C46, D16 digusur dengan faktor skala. Ini sumbu X itu menurut sumbu X dia skalanya 2. Nah, lihat perubahannya itu kalau menurut sumbu X dengan skala 2 dia jadi yang ini, yang warna oranye. Nah, kalau kita gusur sumbu searah sumbu Y, dia berubah jadi nih yang hijau. Nah, gimana sih cara ngitung-ngitung yang ini? Kenapa angkanya berubah? Kita masukin tadi yang matriks dari gusuran. Kita sesuaiin dengan arah sumbu Y atau dengan arah. Nah, ini yang terjadi pada regangan dan gusuran suatu kurva. Di sini bisa kita lihat kalau pengaruh nilai K-nya itu untuk regangan atau gusuran, kalau sumbu X searah sumbu X, kalau K-nya positif arahnya ke kanan, berarti arahnya ke sini, kanan. Nah, kalau K-nya negatif berarti dia ke kiri, ke sini ya. Nah, untuk regangan atau gusuran searah sumbu Y, nih searah sumbu Y, K positif ke arah atas. Nih ke arah atas. Nah, kalau K-nya negatif arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal gusuran ya. Di sini contoh soal nomor 1. Itu ada tentukan dan gambarkan bayangan titik A2, min 3 yang mengalami gusuran searah sumbu X dengan faktor skala 2. Nah, kita jawab pertanyaan nomor 1 tadi ya. Di sini A-nya itu dia 2, min 3. Nah, sumbu X dan skalanya itu 2. Kita masukin ke matriks X aksen, Y aksen 1K01 XY. Nah, X aksen, Y aksen
sama dengan 1, K-nya tadi berapa? 2. Berarti 2, 0, 1. XY. Tadi kan titik awalnya itu 2, min 3. Berarti 2 sama min 3. Nah, berarti sekarang kita kali 1 dikali 2, 2 dikali min 3, min 6. 0 dikali 2, 0. 1 dikali min 3, min 3. Berarti X aksen, Y aksen. Di sini 2 min 6 berapa? Min 4 sama min 3 bawahnya. Berarti kita punya persamaan itu X aksennya itu sama dengan min 4, Y aksennya sama dengan min 3. Atau bisa kita bikin min 4, min 3. Sekarang kita punya titik awalnya itu 2, min 3 sama titik bayangannya itu min 4, min 3. Sekarang kita masukin ke koordinat. Berarti di sini ada tadi A-nya, X-nya itu 2 sama min 4. Y-nya ini di sini min 3, di sini juga min 3. Berarti kita bikin di sini. Berarti di sini titiknya ya sama di sini. Yang 2 sama koma min 3 ini dia tadi A-nya persamaan awal 2, min 3. Titik awal di sini titik bayangan A aksen min 4, min 3. Itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan dan gambarkan bayangan dari garis Y sama dengan 5X plus 4 yang mengalami gusuran sumbu X dengan faktor skala 4. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu persamaannya ada Y sama dengan 5X plus 4. Dia itu terhadap sumbu X dan dengan faktor skala 4. Nah, kita masukin ke matriks X aksen Y aksen 1 ke 01 dikali XY. Kita masukin berarti X aksen Y aksen sama dengan 1, skalanya tadi 4 ya, berarti K-nya ganti 4, 0, 1. X Y. Nah, sekarang kita kaliin X aksen Y aksen sama dengan 1 dikali X. X ditambah 4 dikali Y, 4Y. 0 dikali X, 0 ditambah 1 kali Y, Y. Nah, berarti X aksen Y aksen sama dengan X plus 4Y sama bawahnya Y. Berarti kita punya persamaannya di sini X aksen sama dengan X plus 4Y. Berarti X sama dengan X aksen min 4Y dan Y aksen sama dengan Y. Sekarang X-nya, X sama dengannya sama Y sama dengannya kita masukin ke persamaan awal. Berarti Y-nya kita ganti, Y-nya kan sama dengan Y aksen. Berarti Y aksen sama dengan X-nya kita ganti jadi X aksen min 4Y. Berarti 5 dikali X aksen min 4Y ditambah 4 ya. Berarti Y aksen sama dengan 5X aksen min 20Y plus 4. Berarti Y aksen sama dengan 5X aksen min 20Y plus 4. Atau kita pindahin min 20Y nya, Y aksen plus 20Y sama dengan 5X plus 4. Berarti 21Y sama dengan 5X plus 4. Kita punya sekarang persamaan awal sama persamaan bayangannya. Kita misalin kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4/5. Kenapa min 4/5? Karena tadi kan ini positif. Positif 4 pindah ke sini jadi min
4. Min 4 dibagi sama 5. Karena tadinya di sini dia dikali, kalau pindah ke samping jadi dibagi. Jadi min 4 per 5. Nah, sekarang kalau X-nya kita sama denganin 0, kita tutup. Jadi, Y-nya 4 per 21. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti sama kayak yang tadi, min 4 per 5. Sekarang kita bikin ke garis. Sumbu koordinatnya ya. Di sini ada X, di sini ada Y. Nah, tadi kan dia X-nya itu min 4 per 5. Min 4 per 5. Nah, Y-nya itu ada 4 per 21. 4 per 21 sama 4. Nah, sekarang kita garisin 4 per 21 ke min 4 per 5. Sama 4 ke min 4 per 5. Nah, berarti di sini dia itu, yang tadi yang 4 per 21 itu, dia yang persamaan bayangan. Nah, kalau untuk yang 4 ini, berarti dia yang awal. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan dan gambarkan bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 yang mengalami gusuran terhadap sumbu Y dengan faktor skala 4. Kita jawab sekarang soal nomor 3 tadi. Nah, tadi dia itu punya persamaan parabola yaitu E sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Dia ini terhadap sumbu Y. Nah, dan skalanya itu 4. Nah, sekarang kita masukin ke matriks yang terhadap sumbu Y. Matriks terhadap sumbu Y-nya itu X aksen, Y aksen sama dengan 1K01 dikali X sama Y-nya. Nah, kita ganti K-nya itu jadi yang tadi berapa? 4. Berarti 1401 dikali sama X sama Y-nya. Nah, kita kaliin sekarang. 1 dikali X, X ditambah 0 dikali Y, 0. 4 dikali X, 4X ditambah 1 dikali Y. Berarti kita punya persamaan X aksen, Y aksennya itu sama dengan X sama 4X plus Y. Berarti kita punya persamaan di sini X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 4X plus Y. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen min 4X. Karena kita udah punya persamaan X sama dengan dan Y sama dengannya, kita masukin ke persamaan awal. Y ini kita ubah jadi Y aksen min 4X. Berarti Y aksen min 4X sama dengan X-nya ini, dia tetap kan X aksen, berarti tetap X kuadrat min 2X min 8. Berarti Y aksen sama dengan X kuadrat min 2X min 8 plus 4X. Berarti Y aksen sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Sekarang kita faktorisasi yang persamaan awalnya dulu. Persamaan awalnya faktorisasinya berarti kita dapat X min 4 sama X plus 2. Karena supaya dikali jadi min 8 ditambah jadi min 2. Berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Kalau ke persamaan yang bayangan. Kalau persamaan bayangannya berarti faktorisasinya itu ada X plus 4 sama X min 2. Karena supaya dikali jadi min 8, kan 4 dikali min 2 min 8. Dan kalau 4 ditambah min 2 plus 2. Berarti di sini X-nya sama dengan min 4 dan atau X sama dengan 2. Kita lanjut ke nomor 3, jawaban yang tadi. Nah, kita udah temuin dia itu X-nya sama dengan 4 sama X-nya sama dengan min 2. Ini dari persamaan awal.
Nah, berarti kalau di persamaan awal y-nya sama dengan min 8. Nah, kalau kita masuk ke persamaan yang bayangan, dia x-nya sama dengan min 4 sama x sama dengan 2. Nah, y-nya berapa? Kita tutup lagi sama tadi. Y sama dengan min 8. Nah, sekarang kita masukin ke kurvanya. Kita bikin kurvanya. Masukin ke koordinat. Di sini tadi ada 4 dan juga ada 2. Nah, di sini juga min 2 sama ada min 4. Nih, ya. 4 min 2 min 4 2. Nah, y-nya berapa? Y-nya tadi min 8. Min 8. Sekarang kita bikin kurvanya. Tadi min 2 temennya 4 nih, yang ini, yang persamaan awal dulu ya. Min 2 sama 4. Min 2 sama 4. Berarti kita bikin kurvanya min 2 ke 8 sama ke 4. Nah, ini ke x-nya, yang ini ke y-nya. Nah, sekarang persamaan bayangan. Dia min 4 sama 2. Berarti min 4 sama 2. Kita gituin dulu. Ini 2 ke min 8 juga ke 4. Nah, berarti di sini ada persamaan awal dan di sini ada persamaan yang bayangan. Karena dia x kuadrat aja, dia positif, berarti dia terbuka ke